Kabar hari ini? Baik. Pertama, perkenalkan nama saya Rita Strategi, biasa dipanggil Rita Arul. Saya dari SD Istimewa. Tujuan saya ke sini untuk mengajar pendidikan agama Kristen. Sebelum itu, sebelum kita masuk, kita menyanyi satu lagu. Sambil dari lagu, hari ini aku rasa bahagia. Akan sudah bersama-sama ya. Satu, dua, tiga. Rasa berkumpul bersama saudara Tuhan Yesus bersatukan dalam kasih, dalam satu damai, berjalan dan kasih. Kau bersamaku, kau sabda yang dapat bisa yang dapat bisa ciri-ciri pertama kita memiliki warok. Warok ini terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai ayat yang 23, yaitu berisi tentang sebuah warok yang seperti kasih, sukacita, dan sejahtera, kesetiaan, lembut. Adik-adik, sekarang kita belajar tentang warok dan juga agama Kristen, dan tema kita pada hari ini yaitu tentang beriman. Yang kedua, memiliki kehidupan doa yang dinamis. Bagaimana sebagai orang-orang percaya kita memiliki kehidupan? Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik untuk mengetahui apa itu beriman, supaya kita boleh bertumbuh menjadi orang yang hidup dalam hidup baru dan hidup dalam Kristus. Yang ketiga, memiliki perkara yang baik. Berbicara tentang perkara yang baik, perkara yang kita sebagai manusia menyadari dari apa yang diperintahkan dalam apa yang kita katakan. Terkadang kita berhadapan dengan kawan-kawan, kita punya kesempatan tidak terpaksa. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu memiliki sikap hidup dari hewan, laut, segala macam. Tapi melalui pembelajaran pada hari ini mengajarkan kita agar kita menjadi orang yang memiliki ciri-ciri hidup yang baru, kita harus memiliki tutur kata yang baik. Dan itu terhadap kita, orang tua kita, maupun setiap orang yang ada di sekitar. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan cara edukasi sebagai belajar. Kasih teman-teman, anak-anak sekalian merupakan sebenarnya hal yang mudah untuk kita lakukan. Tapi terkadang karena kita punya ego tersendiri, kita punya keangkuhan, kita mengabaikan kasih itu.
Adik-adik sekalian, ada pun pokok materi kita pada hari ini yaitu yang pertama pengertian beriman. Dalam pengampunan. Pengampunan juga sama. Sama dengan kasih sebenarnya. Kemudian yang kedua kemudian yang ketiga cara hidup beriman dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa kita sebagai manusia biasa sulit sekali untuk mengampuni atau mengampuni orang-orang yang telah berdosa kepada kita. Kalau itu hanya sepele. Memang sebagai manusia biasa kita sulit untuk mengampuni. Adik-adik sekalian, sebelum kita masuk dalam pengertian, mungkin ada dari adik-adik yang tahu apa itu beriman. Benar-benar memiliki pengalaman pengertian. Percaya. Oke, percayaan. Apalagi mungkin mencari ada pengalaman. Apa itu beriman? Ya, keyakinan. Saya percaya anak-anak sekalian yang berada pada saat ini tidak berada Kristen dan percaya Tuhan. Oke, jadi baik kita akan lihat bersama pengertian beriman ya. Beriman adalah kepercayaan yang mendalam dan teguh terhadap sesuatu yang tidak terlihat, berdasarkan keyakinan dan harapan yang melibatkan seluruh aspek kehidupan seseorang, mulai dari pikiran, perasaan hingga tindakan. Contohnya, seseorang yang dikatakan beriman itu dia berdoa, insya Allah berdoa, insya Allah sendiri membaca Alkitab dan berusaha untuk hidup sesuai dengan ajaran Tuhan. Itu yang dikatakan beriman. Jadi beriman itu seperti yang Kak sudah katakan tadi, kepercayaan, keyakinan, dan harapan yang melibatkan seluruh aspek kehidupan ini. Kemudian bagaimana sikap kita beriman? Kita masuk pada topik kedua, bagaimana sikap kita beriman? Sikap beriman adalah cara seseorang menunjukkan kepercayaan dan keyakinannya terhadap sesuatu yang diyakini. Cara sikap kita beriman itu bagaimana kita menunjukkan kepercayaan kita dan keyakinan terhadap sesuatu yang kita yakini. Yang dinamakan sikap beriman. Sikap itu tercermin dalam tindakan, perilaku dan cara pandang seseorang dalam menjalani kehidupan. Ketika kita menunjukkan sikap kita beriman itu, kita menunjukkan melalui tindakan kita, perilaku kita dan cara pandang seseorang kita dan dalam menjalani. Contohnya seseorang yang beriman kepada Allah itu akan percaya dan menerima kebenaran firman meskipun tidak memahami sepenuhnya. Contohnya ini orang yang mempunyai sikap beriman itu dia percaya meskipun dia tidak memahami maksud dari firman Tuhan, tapi dia percaya bahwa itu adalah firman yang dijanjikan. Nah, kemudian kita masuk pada topik kita yang ketiga, cara hidup beriman dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara hidup beriman dalam kehidupan sehari-hari? Hidup beriman adalah perjalanan untuk mendekatkan diri pada Tuhan dan menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Ini bukan sekedar pengetahuan, tetapi penerimaan akan kebenaran yang dihidupi dalam setiap aspek kehidupan. Cara hidup kita beriman itu bukan saja hanya pengetahuan di dunia kita saja, tetapi penerimaan akan kebenaran yang kita hidupi di setiap aspek kehidupan kita. Contohnya yang terdapat dalam kitab Injil Matius, yang bawah kitab sini. Kalau yang punya aplikasi Alkitab pakai. Manusia baru
Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Injil Matius 5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Jika nanti sudah menemukannya, saya akan membacakan garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dia apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas bukit tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah batang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa. Contoh cara hidup beriman itu seperti yang kita tadi, menjadi garam dan terang dunia. Contohnya berusaha untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain dan menyebarkan kasih kebenaran Tuhan. Kalau kita menunjukkan cara hidup kita beriman dalam kehidupan sehari itu, kita harus berusaha melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi orang lain. Dan mungkin demikian yang saya bisa sampaikan. Mungkin ada dari adik yang bertanya sebelum kita masuk dalam diskusi. Dan ada yang mau bertanya. Dan juga kita baik, jika tidak ada, kita akan masuk dalam sesi diskusi. Sebelum itu kita bagi ke dalam pekerjaan. Kita bagi 3 kelompok. Yang 2 kelompok 7 orang, yang 1 kelompok Yang pertama, bagaimana cara seseorang memperdalam iman. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menerapkan iman dalam hidup. Setiap kelompok mendiskusikan 2 pertanyaan ini. Setelah itu, setiap kelompok mempresentasikan lagi. Siap. Saya kasih waktu 10 menit dari 10 menit. Jelas ya pertanyaan? Jelas, Kak. Kita mengisi perbendaharaan kami sehingga iman ketika hari kita Tuhan dengan kata-kata yang maka pikiran kita juga akan memikirkan hal-hal yang negatif. Misalkan kita dilakukan bagi kita tidak mengajarkan bahwa kita tidak boleh mencuri, tetapi kita juga tahu
sebagai manusia biasa suka mungkin dan susah mungkin kita harus hati sebagai pemimpin atau kita harus lain itu adalah doa dan sebagai waktunya tinggal 5 menit. Ada yang sudah waktunya tinggal 2 menit. Kalau ada yang sudah silakan. Ada yang sudah. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 3. Waktunya habis. Sekarang kita kasih Siang teman-teman. Siang. Terima kasih atas Bagaimana cara seorang memperdalam imannya? Mempelajari firman Tuhan, yaitu dengan cara membaca atau mendengarkan firman Tuhan. Seseorang dapat memahami apa yang dikehendaki Tuhan dan memperdalam pengalamannya kepada Tuhan. Yang kedua, menjaga komunikasi dengan Tuhan. Seseorang dapat berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa dan saat berdoa. Yang berikut, menjauhi kejahatan, yaitu seseorang dapat menghindari melakukan kejahatan atau hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan.
menunjukkan kehidupan yang penuh kebaikan. Seseorang dapat menunjukkan kehidupan yang penuh kebaikan dengan kerendahan hati dan belas kasih. Memperoleh pengetahuan yang benar, seseorang dapat memperoleh pengetahuan yang benar dan menggunakannya dengan bijaksana dalam kerangka ketaatan dan cinta kepada Tuhan. Mencari dukungan dari orang lain, seseorang dapat mencari dukungan dari orang lain yang juga beriman. Mengambil pelajaran dari setiap tantangan, seseorang dapat mengambil pelajaran dari setiap tantangan. Soal nomor 2, bagaimana cara menerapkan nilai-nilai iman dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan prinsip-prinsip iman yang sejati terlihat dari perbuatan yang mencerminkan ajaran Kristus dan kasih Tuhan. Menjunjung tinggi nilai-nilai Kristiani. Nilai-nilai Kristiani seperti kejujuran, kemurahan hati, tanggung jawab, kesucian, kesetiaan, kesabaran, kelembutan, dan damai sejahtera dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Memprioritaskan kepentingan orang lain. Iman yang sejati terlihat dari tindakan yang memprioritaskan kepentingan orang lain. Menerapkan kerendahan hati mengajarkan untuk menyadari keterbatasan diri dan menghargai orang lain. Menguasai diri ketika emosi dalam suatu permasalahan yang menjerumus kepada perbedaan dalam. Kalian mengajak anak-anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan berpartisipasi. Ajak anak-anak untuk ikut berpartisipasi berbagai nilai dan desain membangun suatu Mungkin hanya ini saja dari kami. Mungkin teman-teman yang mau bertanya waktu kesempatan kami silakan. Silakan kelompok 2 dan kelompok 3 kalau ada silakan. Jika tidak ada silakan. Jika tidak ada yang bertanya, sekian dan terima kasih. Berikan kesempatan pada Selamat siang. Saya persilakan materi. Luangkan waktu untuk mendengarkan hubungan Anda dengan Tuhan yang Maha Kuasa, apa yang Anda hargai dari berkomunikasi secara interaktif dengan Tuhan yang Maha Kuasa melalui doa yang bisa berupa doa moral atau percakapan pribadi. Meditasi juga dapat membantu menenangkan pikiran dan perbedaan koneksi spiritual dan mempelajari ajaran agama. Setelah nilai tersebut, tuangkan
merefleksikan tindakan Anda apakah Anda berhasil menerapkan nilai-nilai tersebut. Menerapkan nilai-nilai iman bukanlah hal yang sekali saja. Ini adalah proses yang berkelanjutan. Berusahalah untuk konsisten dalam menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan nilai-nilai iman dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan pemahaman, identifikasi situasi, menerapkan nilai, refleksi, dan sintesis. Proses ini bersifat personal dan berkelanjutan. Silakan dari kelompok 1 dan kelompok 3. Jika ingin bertanya pada kelompok 2, silakan. Silakan. Sekian dari Kelompok 3. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Itu dapat silakan untuk bermateri untuk membaca. Bagaimana cara seseorang memperdalam imannya? Bagaimana imannya yang kuat? Langkah pertama meditasi perintah dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan iman yang kuat. 2. Mengubah pola pikir. 3. Mengandalkan doa. 4. Mencari dukungan dari orang lain. 2. Bagaimana cara menerapkan nilai-nilai iman dalam kehidupan? Percaya membawa Allah itu esa. 2. Taat akan perintah Tuhan dan jauhi larangan Allah. 3. Beribadah kepada Allah. 4. Percaya Allah yang menciptakan hal yang ada di langit dan di bumi. 5. Mengetahui akan mempelajari asal-asal Allah. Izin dong. Sesuai pernyataan yang teman-teman sudah bacakan, bagaimana cara teman-teman menerapkan nilai iman dalam kehidupan sehari-hari yang sering Anda lakukan? Bagaimana cara teman-teman menerapkan nilai iman dalam kehidupan sehari-hari? Ini merajin dalam hidup gereja. Bagaimana cara teman-teman menerapkan nilai-nilai iman dalam kehidupan sehari-hari? Haji di gereja. Haji di gereja. Biasanya mengikuti ketika ada pemuda saling Menghargai, saling hormat. Sama dengan orang lain. mungkin dari kali Bagaimana kelompok 1? Jawabannya? Masih ada yang bertanya pada kelompok 3? Berikan contoh seseorang dalam pendalaman. Berikan contoh Seseorang dalam seseorang memperdalam menjadinya itu siapa? Mengubah pola pikir. Kelompok 1 mengubah pola pikir. contohnya dia dalam keadaan susah dia percaya dan dia berdoa percaya bahwa Tuhan Serius ya? saat dia susah dia selalu dari kelompok satu pas bisa ada yang bertanya
Masih ada yang ingin jadi baik, Pak. Terima kasih buat wakil menyampaikan presentasi. Nah, di sini saya akan mengumpulkan dari kelompok yang menyampaikan hasil diskusinya, yaitu bagaimana cara seseorang yaitu mempelajari firman Tuhan dengan rajin membaca firman Tuhan, kemudian berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa, kemudian menjauhi kejahatan. Kita harus menghindari kejahatan yang ada di sekitar kita. Kemudian menunjukkan kehidupan yang penuh dengan kebaikan. Kita menunjukkan bahwa kita itu orang yang melakukan kebaikan. Kemudian seseorang memperoleh pengetahuan yang benar. Kita harus menunjukkan diri kita itu bahwa kita mempunyai pengetahuan yang benar dari orang lain. Kemudian bagaimana cara menerapkan nilai-nilai iman dalam kehidupan sehari-hari? Kita menerapkan nilai-nilai iman dalam kehidupan sehari-hari melalui perbuatan kita, ajaran Kristus dan kasih. Kemudian menjunjung tinggi nilai Kristiani. Kemudian memprioritaskan kepentingan orang lain. Ketika orang lain kemudian juga menghargai pendapat dari kita harus menghargai itu. Jangan kita bilang saya harus begini, dia kenapa begini. Kita harus menghargai perbedaan pendapat dari teman kita. Kemudian mengendalikan diri. Kita harus mengendalikan diri. Kita tidak boleh tertekan emosi ketika teman-teman kita mengajak kita adalah situasi yang tidak baik. Kemudian mungkin perjalanan kita sampai di sini. Jika ada dari adik-adik yang mau bertanya, saya sebelum kita mengakhiri. Ada mau bertanya? Baik, jika tidak ada, kita akan mengakhiri. Sebelum itu kita menyanyi satu lagi. Nyanyi lagu Tuhan adalah hadir. Semua tahu? Semua harus menyanyi semua. Kita akan siarkan sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan hadir pada saat ini. Hai semua sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatku, hatimu serahkan dalam kerendahan. Mari kita terima kasih kepada setiap kelompok yang telah menjalankan kami kelompok. Tuhan kiranya apa yang Tuhan dapat belajar dari ini dapat kita mengerti dalam kami dan kami lakukannya dalam kehidupan. 1, 2, 3. Tuhan sebetulnya Tuhan yang bisa kiranya Tuhan menjadi kami dengan keadaan sehat dan langsung Yesus kami. Di sini pertemuan kita. Shalom.